Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran SPK, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas tentang seni musik, khususnya dalam bidang menyanyi dengan satu suara. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang menyanyi dengan lebih satu suara. Namun sebelum kita jauh membahas tentang menyanyi dengan lebih satu suara, ada kalanya kita harus memulai pembelajaran ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyi dengan lebih satu suara. Apa yang dimaksud dengan menyanyi dengan lebih satu suara? Artinya ada lebih dari satu orang yang bernyanyi. Jadi contohnya seperti paduan suara, itu tidak tunggal. Berarti mereka bernyanyi secara bersama-sama ataupun kelompok. Kemudian bernyanyi dengan lebih satu suara ini ada yang namanya musik ensemble. Apa itu musik ensemble? Ensemble ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti suatu rombongan musik atau sandiwara. Jadi kesimpulannya, kelompok kegiatan musik yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, itulah tadi yang kita maksud paduan suara. Lalu musik ensemble ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, itu adalah kelompok vokal atau vokal group. Kelompok vokal ini yaitu kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain seperti sopran, alto, bass, dan tenor. Jadi setiap orang itu memiliki tipis suara yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk suaranya seperti sopran, alto, bass, dan juga tenor. Kemudian kelompok vokal atau vokal group ini terdiri atas 4. Yang pertama itu ada paduan suara, kedua lagu kanon, ketiga akapela, dan yang terakhir ada nasyid. Nah, paduan suara itu sendiri adalah sajian musik vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan. Kemudian, lagu kanon. Apa yang dimaksud dengan lagu kanon? Biasanya lagu kanon ini dinyanyikan dengan saling susul menyusul. Nanti Ustadz akan berikan contoh dari lagu kanon. Kemudian yang ketiga itu ada akapela. Yang dimaksud dengan akapela itu sendiri yaitu sebuah aturan menyanyi yang diterapkan pada kelompok paduan suara. Nah, peraturan ini biasanya berlaku pada paduan suara yang tidak diiringi instrumen. Nah, jadi kalau paduan suaranya ini dia tanpa adanya alunan musik. Jadi hanya suara orangnya saja yang bernyanyi. Kemudian yang keempat itu ada nasyid. Nah, nasyid biasanya dinyanyikan secara akapela atau dengan diiringi gendang. Nah, jadi ada 2 tipe nasyid ini. Boleh dia secara instrumen atau bisa dinyanyikan diiringi oleh gendang, yaitu orang-orangnya saja, memakai orang-orang vokalnya saja. Ada juga tipe kedua yaitu diiringi oleh gendang. Nah, nasyid ini berasal dari bahasa Arab, ansyada atau yunshidu, yang artinya bersenandung. Nasyid biasanya dinyanyikan secara akapela dan diiringi oleh gendang. Jadi nanti silahkan di search di YouTube. Ada juga contoh-contoh nasyid ini. Dianya ada yang diiringi oleh gendang dan ada yang tidak diiringi oleh gendang. Nah,
Nah, biasanya syair-syair nasyid ini berisi pujian-pujian, kata-kata nasihat, atau kisah para nabi. Nah, jadi berkaitan dengan agama kita. Baik, selanjutnya pembagian suara. Pembagian suara ini dapat diartikan tiap-tiap dalam paduan suara itu orangnya itu pasti memiliki tipis suara yang berbeda-beda. Jadi ada yang suara alto, mezzo, sopran, tenor, bariton, dan bass, sesuai dengan kemampuan dan kecocokan suara masing-masing. Jadi sedangkan dalam paduan suara, suaranya dibagi menjadi 4. Nah, jadi berdasarkan frekuensinya, yaitu yang pertama ada sopran, alto, tenor, dan juga bass. Jadi tiap-tiap paduan suara itu dan orang-orang yang ada di dalamnya pastinya memiliki tipis suara yang berbeda-beda dan harus dicocokkan. Ada yang sopran, ada yang alto, tenor, dan juga bass. Nah, ini tadi memahami dalam kelompok vokal. Adapun dalam kelompok vokal terdapat pembagian jenis suara sab, di mana sab terbagi menjadi 4. Nah, jadi sab itu apa? Nah, sab itu sebuah singkatan, S-nya itu sopran, A-nya itu alto, T-nya itu tenor, dan B-nya itu adalah bass. Nah, jadi sopran itu penyanyi suara tinggi dalam klasifikasi vokal. Jadi dia yang bersuara nadanya tinggi. Alto yaitu salah satu jenis jangkauan suara dalam menyanyi yang berada lebih rendah di bawah suara sopran. Artinya ini adalah tingkatan kedua ya suaranya. Dia jauh lebih rendah daripada sopran. Kemudian tenor adalah jenis suara tinggi pada penyanyi pria. Nah, tenor ini juga dipakai oleh beberapa jenis alat musik seperti saksofon atau untuk mengindikasikannya rentang nada yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Nah, kalau bass ini semuanya sudah tahu ya, sudah umum. Bass ini adalah jenis suara terendah dari penyanyi pria. Nah, biasanya berat ini suaranya kalau di dalam paduan suara khususnya pria. Oke, baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya silahkan kerjakan jawab pertanyaan yang telah Ustaz buat di link yang ada di deskripsi video ini. Silahkan klik linknya, kemudian jawab pertanyaan yang sudah Ustaz berikan. Baik, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.